Bagaimana hukumnya seorang yang mempunyai hutang puasa bertahun-tahun? Pertanyaan saya, kenapa ini bisa terjadi? Ini dulu. Baik ya, coba dicek, kenapa ini bisa terjadi? Ya, barangkali, tapi saya bersyukur pada Allah pertanyaan ini muncul. Ini menunjukkan ada kemudian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang menggiring Anda untuk berubah. Tolong catat kalimat ini ya. Catat betul ini, Quran surah ke-29 ayat 69. Ini belum kita bacakan pertanyaan ke bawahnya. Sudah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berupaya sungguh-sungguh serius mengejar petunjuk kami, maka kami pun akan bimbing dia menuju petunjuk kami. Akan kami bimbing dia untuk menuju petunjuk kami. Kami tunjukkan jalan-jalan menuju kami. Teman-teman fokus di sini ya. Siapapun kita pernah berbuat seburuk apapun dalam hidup, itu tidak akan pernah mengalahkan rahmat Allah untuk mengembalikan kita pada kebaikan. Akan selalu muncul situasi dalam diri kita, ada semacam cahaya dorongan untuk kita mau berubah. Tinggal persoalannya ketika bimbingan itu ada, Anda mau ambil atau tidak. Jadi ketika ada getaran dalam jiwa kita, kok dia ke masjid ya, kapan saya bisa begitu? Sebetulnya itu petunjuk dari Allah. Jadi ketika ada bimbingan semacam itu, Anda cepat ambil. Walladzina jahadu fina, ambil itu. Cepat, jangan Anda tinggalkan. Karena ketika Anda simpan, Anda belum tentu menemukan itu lagi dan tidak mudah meraihnya. Jadi begitu ada getaran misalnya, ya Allah, kok dia bisa puasa, saya juga mestinya bisa. Itu petunjuk, mulai. Tanyakan pada dia bagaimana Anda bisa puasa. Bagaimana Anda bisa menikmati sholat sunnah. Bagaimana Anda bisa menghafalkan Quran. Begitu Anda melihat seseorang hafal Quran, Anda ingin tertarik menghafalkan, jangan tunda, karena tidak mudah lagi Anda mendapatkannya. Paham sampai sini? Selevel Fir'aun pun, orang yang sangat jauh dari Allah, mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, banyak menyembelih anak-anak, menghidupkan yang sengaja membuat hidup, sengaja membuat hidup yang perempuan dibiarkan hidup, menyembelih bayi-bayi laki-laki. Quran surah kedua ayat 49, ayat 49. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Membunuh luar biasa, berbuat zalim, mengaku Tuhan. Orang cuma mengaku level nabi, dia mengaku Tuhan. Sampai di titik ini pun, sebelum ajalnya tiba, Allah masih berkenan memberi dia petunjuk. Tidak tanggung-tanggung, diutus dua nabi sekaligus. Quran surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Lihat kalimatnya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa Harun pergilah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang. Dia sudah mulai menyimpang. Penyimpangan kedudukan disebut dengan tagha. Penyimpangan dengan harta benda disebut dengan bagha namanya. Jadi kalau ada orang punya harta, kemudian dia bersikap menyeleweng dengan hartanya, sombong, mengatur orang, jadi pengusaha gelap yang menata dan mengatur keburukan di muka bumi misalnya, maka penyimpangannya disebut dengan bagha namanya. Makanya Qarun, ya itu satu zaman dengan Fir'aun, itu pas persis itu. Pengusaha hitam mengendalikan penguasa zalim, berpartner di situ. Qarun ketika disebut menyimpang oleh Quran, kalimatnya menggunakan bagha di situ. Quran surah ke-28 Al-Qasas dari 76 sampai dengan ayat ke-80-nya. Posisi paling kiri sebelah bawah. Inna Qaruna, lihat, inna Qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Inna Qaruna, sungguh Qarun itu termasuk kaumnya Musa, fabagha alaihim. Bagha bukan tagha. Maka dia gunakan hartanya untuk menyimpang dari ketentuan Allah, sombong dan sebagainya. Tapi Qarun, tapi Fir'aun tagha di sini. Seburuk-buruknya Fir'aun masih dikirimkan dua nabi dua rasul. Pergi kepada orang ini, tunjukkan dia. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Masyaallah. Ini mohon maaf ya. Fir'aun ini bukan sekedar tipikal orang yang begitu zalim. Bahkan kata-katanya sangat sarkas, membuat orang tak sanggup untuk bicara di hadapannya. Kalau sudah jengkel Pak, taruhannya kematian. Itu saya pecinya begitu tuh, saya sedang ganteng dengan pecinya. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Bukan ganti pecinya, pisahkan kepala dari badannya. Itu Fir'aun. Makanya Nabi Musa ketika mau datang, itu diminta kemudian oleh Allah katakan yang baik-baik. Mudah-mudahan dengan kalimat lembut ini dia kemudian bisa mau berubah, ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Maka mulailah Musa berdoa kepada Allah. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu
Masya Allah, selevel Fir'aun saja masih diberikan petunjuk oleh Allah 2 nabi sekaligus. Kita umat akhir zaman cuma 1 nabi sampai hari ini, nggak pernah lihat lagi nabi. Jadi persoalannya apa? Jika ada getaran dalam kehidupan kita, dalam hati kita cepat respon. Fir'aun saja masih diberi petunjuk, masa kita yang tidak sedolim Fir'aun tidak diberikan petunjuk? Di ketika Anda mendapatkan itu, ambil. Dan saya bahagia dengan pertanyaan ini. Artinya ada getaran dalam jiwa Anda ingin merubah, kemudian Anda mulai mengakui apa yang telah lalai di masa lalu. Maka selamat untuk itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Anda dan memberikan bimbingan kepada Anda insyaallah. Baik, pertanyaannya, apakah wajib membayar hutang puasa tersebut setelah ia bertobat? Bagaimana cara membayarnya? Baik. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 184 sampai 185, posisi paling kiri dari sedikit ke atas sampai ke tengah. Kemudian indikasi keberhasilannya dan tobatnya ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 17 sampai 18, posisi paling kiri sebelah bawah, pertengahan agak sedikit ke bawah. Baik. Saya bacakan yang Al-Baqarah dulu ya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bi riwayat lain qiraat Ibnu Abbas ta'amu masakin. Tayyib. Sampai ke ujung ayat, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bapak dan Ibu sekalian, sepakat para ulama di sini bagi orang-orang yang pernah meninggalkan puasa, 1 karena persoalan sakit atau yang serupa dengan sakit. Illatnya karena tidak mampu menunaikan puasa karena alasan tertentu. Misal, kondisi sakit murni. Bukan sakit biasa, tapi sakit yang menyulitkan dia untuk puasa. Jadi begitu dia puasa akan bertambah beban penyakit atau bertambah bahaya bagi dirinya. Di tidak setiap sakit misalnya lantas menyebabkan Anda berbuka. Panci panas gitu kan, sedang masak kolak di sini. Sudah jam 5, Masya Allah panas, sengaja dipegang. Aduh sakit, tiba-tiba ambil kolaknya dimakan sama dia gitu kan. Kok kamu makan? Kan sakit. Masya Allah. Apa dalilnya? Faman kana minkum maridho. Ayo, dia. Nah itu tidak tepat kondisi ini. Jadi yang dimaksud bukan sakit biasa. Karena pernah Ibnu Sirin itu mengiris sesuatu semacam buah-buahan atau sayuran, terkena tangannya. Lalu kemudian beliau bersikap nyeleneh, berbuka pada saat itu. Hanya ingin menunjukkan tafsiran zahiriyah di sini, ya, bahwa boleh buka dalam keadaan sakit. Diprotes orang-orang, Anda kan buka, kan saya sakit. Kenapa begitu? Faman kana minkum maridha. Maka yang ini dianggap lemah, bahkan tidak bisa dijadikan sebagai bagian dari tafsir. Tayyib, jadi ada yang sakit, dia tidak bisa puasa, tapi kata medis, mungkin setelah ini dalam sembuhnya dia bisa kemudian beraktivitas kembali dan sanggup untuk berpuasa. Maka orang seperti ini, mohon maaf, dihukumi oleh Al-Quran, cukup dia berbuka, jangan paksakan puasa, bahkan berdosa dia kalau berpuasa dan membahayakan dirinya. Hukum bukanya sama dengan hukum puasanya, berpahala saat dia berbuka. Awas, jangan merasa kecil ya. Orang-orang sakit yang gak bisa puasa, jangan merasa pesimis. Karena hukum Anda yang wajib buka itu sama nilainya dengan hukum puasa. Dan Anda pahala di situ. Nah, ada yang sifatnya nisbi sakitnya, dikiaskan, analogi kepada orang sakit fisik. Walaupun secara fisik dia nggak sakit. Siapa di antaranya? Maaf, pertama ibu hamil misalnya. Orang yang menyusui. Secara fisik dia nggak sakit. Cuma ketika dia puasa, sama dengan orang tadi. Bisa berdampak bahaya bagi kesehatannya dalam kasus tertentu. Ya, bisa ke ibunya, bisa ke anaknya. Atau yang kedua, mohon maaf, ya, golongan ketiga yang termasuk dalam konteks nisbi yang kedua, orang yang sakit ininya. Ya, sakit hatinya, sakit akalnya, sakit daya nalarnya, yang menganggap tidak ada faedah dalam puasanya di sini, walaupun nanti punya tambahan hukum yang berbeda. Maka pada kondisi ibu hamil, kondisi ibu menyusui, dipandang dia sulit untuk puasa, boleh dia berbuka, kemudian dia qadha di kemudian hari. Persis seperti orang ini juga meninggalkan puasa bertahun-tahun, walaupun tidak masuk dalam kategori sakit membahayakan pada dirinya, tapi dianggap pada saat itu belum cukup nalarnya untuk memahaminya. Maka di sini para ulama berpandangan, 1, ya, menyimpulkan ada qadha bagi dirinya, tetap berlangsung. Ya. Bahkan di dalam fikih Syafi'i ditambah dengan kafarat di sini. Ya, dia qadha, kafarat yang berupa fidyah sambil dia memberikan
makanan untuk orang miskin. Setiap dia puasa mengganti, dia juga berikan makanan. Dia puasa mengganti, dia berikan makanan. Di sini pendapat pertama tetap berlaku qadha bagi dirinya sesuai dengan kemudahannya. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang pernah mengalami puasa yang ditinggalkan, misal mohon maaf ya ada beberapa yang tidak terhitung atau bahkan yang diketahui, maka di hari-hari di luar Ramadan coba diganti. Kalau ingin membiasakan bisa dimulai di hari-hari Senin atau Kamis yang umumnya orang berpuasa, sehingga lebih ringan kita dalam menjalaninya. Paham sebenarnya? Baik, kecuali kalau memang orang ini wa'adad ladzina yutiqunahu fidyah, orang yang memang diduga dan dinilai oleh medis mustahil dia bisa menunaikan puasa dalam hidupnya. Dalam arti secara medis sudah nggak mungkin dia puasa. Maka orang seperti ini tidak perlu menyesal, sampai kapanpun tidak berlaku hukum puasa bagi dirinya, dia cukup mengganti dengan fidyah saja di sini. Jelas di sini? Baik, jadi terakhir saya tutup. Bagi yang demikian yang bertanya tadi, berlaku qadha untuk dirinya, tetap dia mengganti. Kalaupun dia tidak mengetahui, cukup tunjukkan ikhtiarnya untuk berubah lebih baik dengan menunaikan puasanya. Niatkan untuk qadha. Bisa di Senin dia puasa, Kamis dia puasa, atau dia ambil puasa Daud dengan niatkan mengqadha yang telah lalu.